Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4. Masih sub tema 1 ya. Masih tema 1, sub tema 2. Kita lihat pembelajarannya. Kita masuk ke PB6. Ayo berdiskusi. Di sebuah gambar itu ada tentang permainan berkelompok. Ini si Tony dan teman-teman suka bermain tarik tambang. Jadi permainan yang ada di gambar itu namanya tarik tambang. Saat bermain tarik tambang, Tony dan teman-teman bekerja sama agar menjadi pemenang. Tarik tambang merupakan contoh permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama. Permainan tarik tambang ini merupakan salah satu permainan yang memerlukan kerjasama. Permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama tim agar bisa menang. Kalau tidak bekerja sama, itu niscaya tidak akan bisa untuk menghasilkan suatu kemenangan. Ya, jadi mereka harus bekerja sama dalam tim agar bisa berhasil menang. Salah satu permainan kelompok ya ini. Permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama. Coba diskusikan. Kita diskusikan bareng-bareng nih permainan berkelompok apa aja sih sebenarnya. Permainan berkelompok itu yang ada di sekitar kita apa saja. Contohnya lagi sepak bola yang kamu senengin tuh para cowok-cowok, para laki-laki ya, murid siswa-siswa laki-laki yang menyukai bola. Nah, di situ kan merupakan suatu permainan berkelompok. Nah, itu harus memerlukan yang namanya kerjasama tim. Kalau tidak disertakan atau tidak ada kerjasama timnya, permainan itu tidak akan menghasilkan suatu kemenangan. Salah satunya adalah permainan sepak bola ya, atau permainan yang berkelompok lainnya. Contohnya lagi permainan apa lagi yang memerlukan kerjasama tim. Sebanyak ya, biasanya sih di olahraga. Nah, itu juga suatu permainan kan. Nah, di situ banyak permainan berkelompok yang memang diharuskan untuk kerjasama tim. Bukan memang diharuskan, harus kerjasama tim agar bisa menang. Kalau misalkan tidak ada kerjasama, ya itu tidak akan bisa. Kemarin kita sudah belajar kerjasama itu apa ya. Kerjasama itu adalah saling membantu bahu-membahu dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, tujuannya apa? Ya menang. Itu kerjasama. Coba kalian tulis di situ tiga contoh saja ditulisnya ya. 3 contoh permainan berkelompok yang memerlukan kerjasama tim. Kita turun ke bawah. Di situ ada ayo menulis ya. Kalian sambil disimak buku paketnya. Ayo menulis. Di situ ada Tony juga memiliki teman-teman yang berasal dari berbagai macam daerah. Mereka memiliki latar belakang budaya, agama, suku, dan juga tradisi yang berbeda. Apakah kamu memiliki teman yang berasal dari suku bangsa yang berbeda? Ada yang punya nggak? Misalkan di rumah ada bu, teman saya dari suku bangsa Betawi. Oh, teman saya ada yang suku Jawa bu, ada yang suku Sunda, ada suku Ambon. Kamu tuliskan di situ punya tidak. Apakah kamu dan temanmu pernah bekerja sama di sekolah? Nah, di lingkungan sekolah ini juga apakah teman kamu itu pernah bekerja sama di sini, atau teman di sekolah kamu ada tidak yang berbeda suku bangsanya atau berbeda apalagi tradisinya atau agamanya, ada tidak? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Perbedaan yang ada di Indonesia ini, kemarin kita sudah juga belajar, jika kita mempunyai teman yang berbeda, entah itu dari agamanya berbeda, entah itu dari suku bangsanya yang berbeda, sikap kita adalah saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai karena perbedaan tersebut menyebabkan perselisihan atau pertengkaran. Itu jangan sampai terjadi. Di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku bangsanya, banyak sekali agamanya. Di situ terjadi sebuah perbedaan.
Tetapi kenapa Indonesia tetap satu? Karena mereka saling menghargai, karena kita saling menghargai, saling menghormati. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut di Indonesia ini jadinya banyak sekali ragam budayanya, ragam tradisinya. Tapi itu tidak menjadikan kita suatu bangsa yang terpecah belah. Justru kita makin bersatu ya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini pun Tony bersama teman-temannya mereka bekerja kelompok, saling bekerja sama meskipun berbeda agama, suku dan juga budaya. Jadi Tony tidak melihat itu semua. Jadi Tony menghargai, menghormati perbedaan. Dari sini apalagi? Buatlah sebuah tulisan yang menceritakan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan teman berbeda suku dan agama. Kita sini bercerita saja. Kalau kita misalkan mempunyai teman yang berbeda suku atau berbeda agama, yang pertama kali kita harus hadapi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Yang terpenting jangan jadikan sebuah perbedaan itu perselisihan. Jadi kita harus malah senang, teman saya Bu ada Bu yang dari Ambon, teman saya ada Bu yang kulitnya putih atau rambutnya juga putih Bu. Itu adalah sebuah perbedaan. Jadi kita harus saling menghargai agar terciptanya kerukunan. Kita masuk ke halaman 74. Ini yang atas kita lewatin saja, yang kita lihat yang bawah. Pak RT di kotak kuning ya. Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan kita ya, tanggal 17 Agustus. Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh warga diminta ikut serta dalam menghias jalan kampung. Seluruh warga senang dan bersemangat. Mereka bekerja sama dan saling gotong royong. Ada warga yang menghias jalan dengan lampu, ada yang memasang umbul-umbul. Umbul-umbul tuh bendera yang di pinggir jalan yang berkibar panjang, itu umbul-umbul namanya. Ada juga yang membersihkan jalan kampung. Apa kerjasama yang dilakukan oleh warga kampung? Jadi warga kampung di situ adalah melakukan kerjasama untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Kerjasama yang dilakukan warga kampung adalah menyambut dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tuliskan manfaat sikap kerjasama yang dilakukan oleh warga. Meningkatkan solidaritas antar warga ya, termasuk salah satunya situ manfaatnya. Terus selebihnya kalian tulis lagi itu, ada sebutkan 3 aja. Tadi kan udah 1 dari Bunia, mau sebutkan 2 lagi. Yang C, Pak Badrun tidak dapat mengikuti gotong royong menghias kampung. Akan tetapi Pak Badrun memberikan sumbangan berupa alat dan bahan untuk menghias kampung. Menurutmu, apakah sikap Pak Badrun termasuk kerjasama? Nah, jelaskan pendapatmu. Bagaimana tuh kalian menyikapi atau melihat teman kamu ada yang seperti itu? Ketika kamu bergotong royong, bekerja sama membersihkan suatu kampung, kemudian ada yang tidak ikut, tetapi dia menyumbangkan peralatan. Itu bagaimana menurut kamu? Apakah itu termasuk kerjasama atau tidak? Jelaskan pendapatnya. Karena apa? Oh iya Bu, itu termasuk sikap kerjasama. Alasannya karena apa? Oh tidak Bu, itu tidak termasuk melakukan kerjasama. Alasannya apa? Situ coba kamu tuliskan pendapatmu. Terus yang bawah, ayo membaca, meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini tentang ringkasan. Ringkasan itu adalah ringkasan atau rangkuman bentuk singkat dari suatu bacaan. Jadi yang namanya rangkuman atau ringkasan itu adalah bentuk singkat dari suatu bacaan apapun, dari bacaan. Pendeknya, isinya, ringkasannya lah, itu bentuk singkat ya. Di situ ada suatu bacaan tumpang sewu. Nah, sebelum kalian
mencoba untuk meringkas suatu bacaan itu ada tata caranya. Yang pertama adalah ketika kamu ingin meringkas atau merangkum suatu bacaan, yang pertama itu kamu harus membaca bacaan dengan cermat. Dilihat halaman 75 yang bawah. Poin A, membaca bacaan dengan cermat. B, mencatat gagasan pokok atau kamu garis bawahi dulu bacaan-bacaan yang penting-pentingnya. Gagasan pokoknya kamu garis bawahi semua. Yang C, menuliskan kembali gagasan tersebut tetap sesuai urutan atau tetap sesuai urutan dengan bahasa sendiri. Kamu mengarang lagi, kan kamu sudah baca nih, kamu akan mengingat bacaan tersebut, kan tadi sudah digaris bawahi, kemudian kamu tulis kembali dengan bahasa kamu sendiri, atau kamu garis bawahi tadi ya, dicatat boleh, digaris bawahi boleh. Nah itu tata cara dalam meringkas suatu teks atau bacaan. Yang bawah nggak usah dikerjakan, kita next saja. Nih kita masuk ke ayo merangkum. Di sampingnya panah yang sebelah kanan meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Caranya apa? Bagaimana cara meringkas suatu teks atau suatu bacaan? Tata caranya kamu tulis di situ poinnya. Kemudian yang sebelahnya menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Contoh kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama, yang di situ dibutuhkan yang namanya kerjasama tim. Misalkan tadi itu salah satunya ingin menyambut hari kemerdekaan, warga bergotong royong membersihkan selokan, memasak umbul-umbul. Nah itu termasuk salah satu contoh kegiatan. Tulis satu saja. Kemudian yang ayo berlatih, kemudian kamu isi ya ayo berlatihnya sampai halaman 77. Nah itu jangan lupa di nomor 2, pertama kali kamu itu harus baca dengan teliti dulu. Dibaca, jika ada bacaan yang penting atau gagasan pokoknya kamu garis bawahi. Poin A, tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks di atas. Kamu garis bawahi aja, kamu namakan ini gagasan pokoknya. Kemudian baru di bawahnya di B-nya kamu buat ringkasannya secara ringkas sekali, seringkas-ringkasnya ya. Paling tidak dalam ini kan ada 3 paragraf ya, paling tidak kamu membuat 4 sampai 5 ke atas kalimat, itu ringkasan. Cukup sekian penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.